Sampai di sebuah tempat yang katanya akan menuju rumah Pak Nadimin. Mobil Ferry tak bisa masuk. Kami hanya meminggirkan mobil di samping gang. Itu pun ikut permisi pada tukang tembel ban. Katanya jangan lama-lama saja. Kami pun putuskan tak akan lama. Masih jauh, Pak, tanyaku. Bentar lagi, Non, Pak Nadimin menjawab. Beberapa meter kami berjalan memasuki pemukiman yang lumayan kumuh. Pak Nadimin tak izinkan kami ikut. Katanya kami tak akan pantas. Tapi aku dan Ferry penasaran. Aku ingin melihat keadaan keluarga mereka. Lumayan agak berjalan. Akhirnya kami berhenti dan diajak memasuki sebuah rumah kecil terbuat dari bahan seng, kayu dan bambu. Ada tembokan sedikit, hanya bagian depannya saja. Itu pun sudah tak layak. Cat dan material yang menempel sudah usang dan mengelupas. Banyak barang-barang rongsokan juga yang menumpuk. Mungkin pekerjaan sampingan Pak Nadimin. Iki omahmu? Tanya si Mbok. Iya. Maaf ya, Non, Den, Ningsi, aku bawa kalian ke tempat seperti ini. Pak Nadimin merasa tak enak hati. Aku dan Ferry malah yang jadi tak enak hati. Padahal kami sama sekali tak keberatan. Samsiah, Mbok Ningsi menyapa Karib lamanya dengan histeris. Mungkin karena baru kali ini lagi mereka bersua. Kami sudah masuk. Nampak memang seorang wanita yang sedang duduk selonjor di kasur tipis beralaskan tikar. Astagfirullah, kasihan sekali. Ini bahkan lebih buruk dari gudang di rumahku. Ya Tuhan. Tenggorokan ini tercekak melihat kondisi ekonomi Pak Nadimin dan Bu Samsiah. Aku pikir di kota besar seperti ini sudah tak ada lagi orang yang hidup kesusahan. Ternyata masih banyak sekali. Dan di lingkungan ini masih sangat miris sekali perekonomiannya. Banyak rumah yang kondisinya seperti rumah Pak Nadimin. Simbok dan Bu Samsiah saling berpelukan. Nampaknya Bu Samsiah sudah agak pikun. Beberapa kali menjelaskan, barulah ia mengenali Simbok. Maaf ya, Den, Non, hanya ada air minum, kata Pak Nadimin. Ya ampun, gak apa-apa, Pak. Makasih. Aku dan Ferry malah tak enak hati. Bapak benar hanya berdua saja? Tanya Ferry. Pak Nadimin manggut-manggut. Apa bapak sudah coba cari anak bapak yang bungsu? Tanyanya lagi. Sudah, Den. Sama sekali bapak tak pernah melihatnya. Bapak takut terjadi sesuatu padanya. Pak Nadimin masih dalam raut sendu. Simbok dan Bu Samsiah masih temu sapa sambil ngobrol banyak. Semoga anaknya cepat ketemu ya, Pak, ucap Ferry. Makasih, Den, makasih, jawab Pak Nadimin dengan nada halus. Apa ada foto mungkin? Siapa tahu saya bisa bantu cari anak bapak. Ya, ide Ferry ada bagusnya. Foto anak saya? Iya, Pak. Ada juga foto masih kecil, Den, masih 6 tahunan. Ini, bapak memperlihatkan sebuah foto. Sudah agak buram juga. Mungkin karena sudah usang. Gak jelas ya, Fer, ucapku. Ferry manggut-manggut. Namanya, Pak? Ferry lagi bertanya. Nama anak saya Maya, Den, Non. Oh iya, semoga saya bisa bantu ya, Pak. Kasihan sekali. Seorang anak wanita kok bisa tega meninggalkan orang tuanya. Tunggu. Hah? Maya, Pak. Seketika aku teringat dengan Maya si pelakor yang kini sudah berada di rumah tahanan. Iya, Non. Bapak itu manggut-manggut lagi. Fer, apa mungkin Maya pacar Mas Andri? Aku berbisik pada Ferry. Seketika Ferry terkejut. Hah? Tapi gak mungkin ya, Fer, ucapku lagi bisik-bisik. Jangan-jangan Maya pacar Mas Andri itu anak Pak Nadimin. Fer, astagfirullah, apa mungkin ini kebetulan? Aku masih bisik-bisik dengan Ferry. Kamu punya fotonya? Foto Maya? Bukan, foto Biatun. Loh, kok Biatun? Ferry menggeleng-gelengkan kepala. Ya foto Maya dong, Rel. Gimana sih? Iya kesal.
Aku terkekeh. Iya, aku bercanda kok. Sengaja bikin kamu kesel. Ia menyunggingkan bibir. Is, apa iya ya, Fer? Coba kamu perlihatkan fotonya, suruh Ferry. Aku dan Ferry bicara berdua. Pak Nadimin kini menemani Bik Ningsi dan istrinya bernostalgia. Sekejap tubuh ini lesu dengan mengibah. Fer, kalau benar, gimana ini? Apa Pak Nadimin gak akan shock? Anaknya dua-duanya ada di dalam bui. Ferry menatapku lamat-lamat. Tapi kalau Pak Nadimin tahu anaknya masih ada, setidaknya dia akan senang. Ya, jangan dulu kasih tahu hal sebenarnya saja. Kita hanya perlu tahu kebenaran ini. Ferry mengusulkan. Aku manggut-manggut. Sebelum bicara pada Pak Nadimin soal Maya, aku dan Ferry mendekati Bu Samsiah yang memang benar-benar dalam keadaan sakit. Kasihan sekali. Pasti tak ada biaya untuk bawa istri ke rumah sakit. Pak Nadimin bilang istrinya kena asma dan sudah lumayan parah. Kasihan sekali. Sejenak aku dan Ferry ajak mereka berdua bicara. Pak Nadimin dan istrinya di hadapan si Mbok juga. Pak, Bu, maaf sekali. Apa yang Bapak maksud anak kalian itu Maya teman saya ini? Maaf ya, Pak. Aku merogoh gawai dari tas lalu memperlihatkan foto Maya pada mereka berdua. Terlebih dahulu pada Pak Nadimin. Pak Nadimin nampak menyelidik foto itu. Aku dan Ferry saling bertaut pandang. Jantung ini sudah berdebar-debar menanti jawaban dari Pak Nadimin. Apa Maya si pelakor itu adalah anak Pak Nadimin? Karena identitas keluarga Maya pun belum ku ketahui. Aku sudah menahan nafas untuk mendengar jawaban Pak Nadimin. Hening, aku dan Ferry sudah harap-harap cemas. Bukan, Non, ini bukan wajah anak Bapak. Anak Bapak usianya sekarang mungkin sudah 35 tahunan. Usianya 5 tahun lebih muda dari anak Bapak, Windy. Kaget, namun seketika nafasku berhembus pelan dan lega. Mulutku menganga lebar, tapi lumayan terharu. Jadi Maya yang ku maksud itu bukan. Bapak yakin ini bukan wajah anak Bapak? Ferry memastikan. Ibu lihat, Pak, pinta Bu Samsiah. Hah? Bu Samsiah seperti kesulitan bernapas. Di sampingnya ada inhaler untuk membantu pernapasan. Ini Bu, Bapak tidak kenal. Pak Nadimin memperlihatkan foto Maya pada istrinya. Alis Bu Samsiah saling bertaut. Iya, ibu juga gak kenal. Ini bukan Maya anak kami, Non, komentar Bu Samsiah. Nafasku benar-benar lega. Kalau sampai aku mendengar jawaban kalau Maya yang dimaksud adalah anak Pak Nadimin, aku tak tahu bagaimana reaksi mereka saat tahu anaknya itu lagi-lagi ada di dalam penjara. Temen Non, tanya si Mbok. Aku manggut-manggut sambil tersenyum. Ini Non, kata Pak Nadimin sambil memberikan apel krowak milikku. Iya Pak, saya pikir anak Bapak teman saya ini. Aku benar-benar lega. Memang, sudah berapa lama anak Bapak dan Ibu pergi? Tanya Ferry. Ia juga seperti mengembuskan nafas lega saat tahu kalau putri bungsu Pak Nadimin bukanlah Maya yang kami maksud. Sebenarnya sudah hampir 10 tahun, Non, dan Bapak sangat rindu sekali. Andai kami bukan orang miskin, mungkin anak kami tak akan pergi. Pak Nadimin dan Bu Samsiah kembali dilanda kesedihan. Begitupun dengan Bik Ningsi yang ikut mengibah. Sabar ya, Samsiah, Min. Semoga anakmu segera kembali. Mereka berdua hanya menganggukkan kepala dengan piluh. Kesedihan memuncak saat Pak Nadimin menjelaskan soal Tante Windy. Sungguh aku tak sanggup melihatnya. Karena kondisi Pak Nadimin yang memprihatinkan, aku dan Ferry memutuskan untuk memberi mereka bantuan sejumlah uang untuk pengobatan Bu Samsiah. Dan alhamdulillah mereka menerima dan menyambut baik pemberian kami. Untung saja Ferry bawa uang cash lumayan banyak.
pun denganku. Jumlah uang yang kami berikan sebanyak 5 juta rupiah. Semoga bisa membantu kehidupan mereka yang sulit itu. Aku juga menawari Pak Nadimin pekerjaan. Kebetulan tukang kebun di rumah hanya ada satu merangkap jadi supir. Jadi Pak Nadimin bisa kerja santai di rumahku. Di usianya yang sudah lanjut, tapi masih bertenaga itu. Maka dari itu, aku berikan kartu nama padanya. Di sana ada alamat rumah dan kantorku. Aku dan Ferry juga tak lupa meminta maaf atas kejadian Tante Windy. Proses hukum dan tuntutan tak bisa kami cabut. Dan mau tidak mau akhirnya Pak Nadimin mengerti. Aku juga tadi kembali meneteskan air mata saat Pak Nadimin jelaskan semuanya pada sang istri. Bu Samsia amat kaget sekali. Dia menangis, tapi apa daya, semua sudah terjadi. Untungnya si Mbok bisa membuat mereka mengerti. Pasti yang namanya orang tua begitu terpukul saat mendengar anak mereka tak bisa lagi bernapas dengan bebas. Aku begitu mengerti. Kuharap mereka bisa benar-benar mengerti juga. Semoga kelak Tante Windy bisa berkumpul dengan keluarga sebelum ajal mereka tiba. Aku lega banget, Fer. Ternyata Maya yang kita maksud itu salah. Tapi orang tua Maya juga belum kita tahu kan? Aku dan Ferry juga Bik Ningsi sudah pulang dari rumah Pak Nadimin. Kini kami sudah ada di perjalanan pulang. Aku juga sama, Rel. Mana mungkin juga kebetulan banget. Aku sih gak tahu reaksi Pak Nadimin sama istrinya kalau Maya benar anaknya. Tante Windy di penjara, Maya juga di penjara. Tapi alhamdulillah ternyata bukan. Tapi aku akan cari anak Pak Nadimin. Kasihan. Atau mungkin saja anaknya terjebak di sebuah rumah, di sebuah pekerjaan, atau di mana. Aku akan bantu cari. Baik banget sih, aku memujinya. Memang aku orang baik kok. Ye, dipuji malah terbang. Aku mendelik sinis. Ye, jadi gak ikhlas nih mujinya, tanggapnya. Sejenak terdiam, tak mau lagi bicara. Non, Den, si Mbok, maaf, gak bisa lama-lama. Si Mbok harus pulang lagi. Rumah lampunya gak dinyalain. Jadi Mbok gak akan nginep. Si Mbok bicara. Loh, mending Mbok tidur dulu saja 1 malam di rumah aku, Mbok. Besok Mbok pulang. Besok aku libur ngantor karena tanggal merah. Jadi aku besok akan antar Mbok. Sekarang pasti kesorean kalau ke sana, Mbok. Aku mengusulkan. Aduh Non, maaf. Biar kesorean si Mbok akan pulang. Mbok punya ternak. Nanti gak ada yang ngasih makan. Nanti suaranya ganggu tetangga. Kambing kan kalau gak dikasih makan bakalan embek-embekan Non. Jawab si Mbok. Aku dan Ferry terkekeh saling menoleh. Jadi Mbok harus pulang sekarang? Tanya Ferry. Iya Den, maaf. Ya sudah, gimana kalau kita antar saja si Mbok sekarang Rel? Atau aku aja sendiri? Ferry memberi usulan. Hah? Sekarang? Tanyaku. Iya manggut-manggut. Aku belum mandi, Fer. Mbok, gimana kalau Mbok ikut dulu ke rumah Aurel? Nanti saya jemput kalian lagi. Kita antar Mbok ke sana. Sekarang kan masih jam 2. Jadi kita masih bisa sampai di sana gak kemalaman. Gimana? Kalau si Mbok inget sama kambing mah, ya kasihan juga. Ferry kembali memberikan usul. Sontak Salifa ini tertelan. Aku akan pergi antar si Mbok, lalu akan pulang hanya dengan Ferry. Entah mengapa terlalu sering jalan bersamanya, perasaan ini jadi aneh. Apalagi setelah Ferry bilang soal waktu itu di kafe. Aku benar-benar masih kepikiran. Otak ini semakin terganggu. Nginep deh Mbok, aku mengusulkan. Non, Mbok biar naik bis aja. Non sama Aden gak usah antar si Mbok. Si Mbok malah bilang seperti itu. Ih, bukan. Omonganku dipotong oleh Ferry. Kita mau sambil jalan-jalan, Mbok. Kalau gitu sih, aku suruh lagi yang tadi jemput si Mbok saja. Tapi enggak.
Aku mau sambil jalan-jalan. Di sana seger. Oh ya, di sana juga banyak tempat wisata air kan, Mbok? Ferry, apa-apaan? Banyak. Mau sekalian main, Den? Tanya si Mbok. Iya, Mbok. Tubuh ini udah mulai gerah. Butuh refreshing. Jawaban Ferry membuatku heran. Anak ini juga perlu refreshing nih, biar gak marah-marah mulu. Ferry menuduhku. Hah? Apaan? Tuh kan dia marah. Ya sudah, yang penting si Mbok harus pulang sekarang saja. Makasih kalau Den sama Non mau antar si Mbok. Ya ampun, entah mengapa dengan sikap Ferry selama ini membuatku kesal, tapi tak ingin jauh darinya. Dia menyebalkan, tapi kalau dekat dengannya juga aku serasa nyaman. Hush, Rel, ingat, jangan sampai kamu temukan Andri yang kedua kalinya. Jariku mengetuk-ngetuk kepala. Kenapa? Aku tak menggubris pertanyaan Ferry. Hanya mata ini saja yang mendelik. Tapi di balik delikan ini ada si mulut yang ingin tersenyum. Mbok Mun bilang, Ferry baik. Oh ya, soal dia yang katanya sering tanya kabarku sama Pak Satpam. Apa iya? Ucap batin ini masih menyelidiki. Wajah Ferry kulirik sekejap. Dia fokus menyetir. Senyumnya nampak tulus. Apa dia memang orang yang benar-benar baik? Bersambung.